Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Galih Pradipta Sudiro dari Prodi Film dan Animasi kelas 2025B. Di sini saya akan menyelami satu bagian penting dalam sejarah perfilman, yaitu era film bisu. Masa ketika film belum punya dialog suara, tapi justru banyak inovasi gambar dan artistiknya yang masih kita rasakan hingga sekarang. Kenapa ini penting? Karena film bisu adalah fondasi bagaimana sinema berkembang seperti sekarang ini. Kita mulai dari latar dan sejarah. Era ini dimulai sekitar pada tahun 1894 dan berlangsung hingga sekitar 1929. Penemuan seperti Muybridge, Mary, dan Leigh Prince meletakkan dasar untuk kamera film proyektor dan menggunakan colloid transparan yang kemudian jadi medium film. George Eastman juga berperan besar pada tahun 1878. Ia membuat plat fotografi kering dan kemudian pada tahun 1888 memperbaiki kestabilan film colloid itu sendiri. Lalu di puncak era film bisu mencapai puncaknya pada tahun 1910-an hingga akhir 1920-an. Dalam periode ini muncul aliran dan gaya besar impresionisme Prancis, ekspresionisme Jerman, Montage Soviet, serta perfilman Hollywood klasik. Film-film bisu sudah mulai mengeksplorasi bentuk visual dan narasi yang kompleks. Beberapa ada teknik ciri khas dari film bisu tersendiri, mulai dari pencahayaan 3 titik atau 3-point lighting untuk membentuk bayangan dan tone yang dramatis, pengambilan lebih dekat atau close up untuk menangkap ekspresi aktor atau aktris, lalu ada pengambilan yang lebih luas untuk menunjukkan latar atau setting atau skala adegan, lalu ada teknik panning bergerak horizontal dengan kamera dan editing continuities agar alur visual terasa mulus. Lalu juga ada pewarnaan tradisional, denim atau tuning, perwarnaan tangan, bahkan proses dua warna sekitar awal tahun 1920-an. Hampir 80% film memiliki beberapa bentuk warna. Ada beberapa kesalahpahaman umum tentang film bisu. Banyak orang berpikir film bisu itu primitif atau tidak menarik dibanding film modern. Padahal visual film bisu terutama pada tahun 1920-an punya kualitas artistik yang tinggi. Kondisi film-film tersebut banyak yang rusak atau hilang karena penyimpanan buruk, lapisan fisik film yang rapuh, dan kurangnya pemeliharaan. Terkadang film diputar ulang dengan kecepatan yang salah, banyak adegan hilang atau bingkai potong sehingga terasa editing yang jelek meskipun aslinya tidak. Lalu kita geser ke transisi film bersuara dan dampaknya juga. Pada akhir 1920-an muncul teknologi gambar bersuara disebut talkie yang secara teknis menggabungkan suara dialog atau efek suara dengan gambar secara sinkron. Karena suara membutuhkan ruang teknis, pewarnaan tradisional seperti training atau tuning atau juga pewarnaan tangan mulai ditinggalkan karena sulit atau mahal dikombinasikan dengan teknologi suara. Proses seperti tri-strip, technical color baru muncul kemudian dan mahal sehingga warna tidak langsung kembali dominan seperti pada beberapa film bisu berwarna. Warisan dan signifikansi film bisu bukan cuma bagian dari sejarah, tetapi sumber estetika dan teknik perfilman modern. Teknik visual seperti close up, pencahayaan dramatis, editing visual tetap dipakai. Gaya sinema eksperimental atau film independen kadang kembali mengambil pendekatan seperti film bisu untuk efek tertentu. Pelestarian film bisu sangat penting agar generasi sekarang dan nanti bisa melihat karya asli dari era tersebut. Demikian teman-teman pembahasan singkat mengenai film bisu pada zamannya. Kunci pokoknya adalah artinya periode sekitar 1894 sampai dengan 1929 masa penuh inovasi visual. Teknik-teknik seperti pencahayaan, pewarnaan tradisional, editing, dan gaya visual menjadi dasar industri film modern. Ada tantangannya nyata dalam pelestarian dan pemahaman yang kadang kurang terhadap kualitas film bisu. Kalau kalian tertarik, ayo nonton film bisu.
klasik atau lihat arsip yang masih ada. Perhatikan bagaimana film bisa bercerita melalui gambar dan suasana. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya.